Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 27 Mei 2026. Hari biasa pekan ke-8, ofisi pekan ke-4. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah, hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita.
Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan, Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa, domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Mazmur 102. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Pujilah Tuhan hai hatiku, pujilah namanya yang kudus hai seluruh batinku. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dialah yang melimpahi hidupmu dengan kebaikan dan menjadikan masa mudamu kekal seperti Garuda. Tuhanlah yang menegakkan hukum dan keadilan bagi semua orang yang tertindas. Ia memperkenalkan rencananya kepada Musa dan memaklumkan karyanya yang agung kepada umat Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan hai hatiku, jangan lupa akan segala kebaikannya. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tetapi sebagaimana langit menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang yang takwa. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kejahatan kita. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Sebab Ia mengetahui keadaan kita. Ia ingat bahwa kita debu. Adapun manusia hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang ia berkembang. Apabila angin melintasinya, ia tak ada lagi, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Seperti seorang bapa sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang akan orang yang takwa. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang takwa berlangsung dari sedia kala sampai selama-lamanya. Kemurahan Tuhan berlangsung turun-temurun bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang melakukan perintahnya dengan setia. Tuhan menegakkan takhta-Nya di surga. Ia meraja dan berkuasa atas segala-galanya. Pujilah Tuhan, hai semua malaikat-Nya, hai pahlawan perkasa yang melaksanakan titah-Nya dan memperhatikan segala firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai para tentaranya, para panglima yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaan-Nya,
di semua wilayah kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala ciptaannya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 10 ayat 1 sampai bab 11 ayat 6. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah, dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi, bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berarti menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah
atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-824. Pernahkah engkau memperhatikan bahwa cinta insani diungkapkan dalam hal-hal yang kecil? Demikian pula cinta ilahi ditunjukkan dalam hal-hal yang kecil. Artikel ke-825. Tekunlah dalam memenuhi kewajiban-kewajibanmu setiap saat. Pekerjaan itu yang sederhana, rutin, dan remeh adalah doa yang diwujudkan dalam perbuatan, yang menyiapkanmu untuk menerima rahmat bagi karya lain yang besar, luas, dan dalam, yang kau idam-idamkan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini.
Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah perlindungan dan harapan kami, tanpa Engkau tiada suatu pun yang baik lagi suci. Limpailah kami dengan kerahiman-Mu, supaya di bawah bimbingan-Mu kami dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi ini sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.